Ku sudah mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah mencoba untuk sadar, aku sadar, aku ini siapa, insan biasa yang tak pantas dicinta. Biar aku rela dan berbaik sangka. Kau tercipta bukan untukku. Sadar, aku sadar, aku ini siapa, insan biasa yang tak pantas dicinta. Biar aku rela dan berbaik sangka. Kau tercipta bukan untukku. Dari semua kejadian hidup, kita bisa muhasabah diri, kita bisa merenung, kita bisa mengoreksi diri tentang semua yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tulis, kita ucapkan, apapun itu. Kemudian setelah kita melakukan perenungan, kita akan menemukan hal-hal baru atau menemukan hal-hal apapun tentang kehidupan kita yang harus diperbaiki, yang harus dibuang, yang harus ditinggalkan, atau yang harus ditingkatkan, harus diperbaiki, atau harus dihadirkan dan dimunculkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita untuk kehidupan kita yang masih tersisa. Pengalaman pribadi saya menunjukkan beberapa hal tentang apa saja yang pernah kita tulis, walaupun saat kita menulis waktu itu hanya karena semangat yang menggebu-gebu, atau karena kita suka dengan sesuatu hal, atau kita bersungguh-sungguh dengan sesuatu hal yang rasanya saat itu adalah hal yang sangat benar, yang benar, atau yang sangat benar menurut kita. Tetapi ternyata mungkin tidak semua, tetapi ada hal-hal yang itu oleh Tuhan kemudian benar-benar dijadikan kenyataan atau diujikan oleh Allah untuk melihat kebenaran dari tulisan itu, dari ucapan itu. Makanya sebagai manusia kita
harus berhati-hati, baik di dalam suka maupun duka. Kadang saat gembira seseorang itu begitu menggebu-gebu sehingga kalau orang Jawa mengatakan itu koyok yok yo gitu. Apapun ditulis atau mungkin diucapkan yang mungkin itu berlebihan atau tidak melihat kapasitas diri mungkin, atau terlalu percaya diri, terlalu yakin akan kemampuan dan kekuatan diri kita. Pada sesungguhnya saat kita sudah sadar kita ini hanyalah hamba yang lemah, yang tidak akan bisa melakukan segala sesuatu kebaikan jika bukan karena pertolongan Allah, dan tidak akan bisa menolak kemudaratan bila bukan karena pertolongan Tuhan juga. Jadi kadang ucapan kita yang terlalu menggebu-gebu, yang seakan-akan itu melupakan bahwa diri kita lemah, melupakan bahwa diri kita tidak punya kekuatan apapun, melupakan bahwa kita tidak berkuasa atas apapun, melupakan bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang berkuasa dan berkehendak, dan bisa saja Tuhan melakukan apapun sekehendaknya, karena Tuhan adalah Maha Pencipta dan yang memiliki segalanya, yang Maha Berkuasa, dan tidak ada siapapun yang boleh mengintervensinya. Apa pantas seorang makhluk, seorang ciptaan kemudian mengintervensi Tuhannya sendiri yang sudah menciptakan? Itu sangat tidak pantas, dan itu semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul adab. Karena itu saat kita sedang bergembira atau memiliki keyakinan atau harapan penuh terhadap sesuatu, jangan lupa bahwa kita hanya bisa berencana, bahwa kita hanya bisa berharap, bersandar dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Jangan merasa diri kita ini mampu melakukan apapun, karena saat rasa itu ada dalam diri kita, Tuhan bisa menghancurkan semuanya itu. Tuhan bisa menghancurkan dan membalik semua itu menjadi berantakan, menjadi tidak sesuai yang Anda inginkan, karena Anda melupakan kekuatan Tuhan, melupakan kekuasaan Tuhan, melupakan bahwa Tuhan punya hak untuk membuat kita sadar dari kelalaian kita yang merasa diri kita mampu melakukan apapun. Jadi kawanku, saudaraku, kita bisa mempelajari segala sesuatu dari manapun, dan dari kehidupan ini kita bisa belajar. Kehidupan ini adalah pelajaran nyata yang langsung bisa kita rasakan sebab dan akibatnya. Ingatlah bahwa seyakin-yakinnya kita kepada kemampuan diri, kita harus ingat bahwa diri kita itu di bawah kekuasaan Tuhan. Saat kita meyakini diri melebihi yakin kita pada Tuhan, Tuhan bisa menghancurkan kita dan membuat kita merasa down. Jadi ingat, jangan merasa diri kita mampu untuk melakukan suatu hal yang baik sekalipun. Tanpa pertolongannya kita tidak akan bisa. Bagi orang yang sudah sampai pasti akan memahami kalimat ini.